Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orsilia Junakila Widiantari dari kelas 11 NIA 1 absen 23. Jadi di sini saya akan menampilkan monolog yang berjudul Dokter Jawa karya Putu Fajar Archana. Selamat menyaksikan. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Ah, sudah. Kita ke Bapak Tibo saja. Jelas, ia suku kita, kata suara lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang, panggil itu dokter, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga, dasar. Itu suara siapa? Masuk saja sini. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, memang benar. Melahirkan suka datang tak kenal waktu. Seperti juga kematian. Kok aku jadi membahas tentang kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwasanya kelahiran dan kematian itu tak pernah ada. Kau boleh ngotot bahwa setiap kelahiran harus diimbangi dengan kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Pendapat itu harus dikoreksi mulai dari sekarang. Lihat saja di luar sana, banyak sekali daerah yang jumlah kelahirannya jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari, pemukiman menelan semua sawah-sawah para petani. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tak akan aku lanjut. Sebagai seorang dokter Jawa yang mewarisi Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai seorang dokter. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja ke sini. Ke sini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi, setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan untuk jadi kanak-kanak. Kau tahu, sejak seminggu lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern di bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kau harus janji, jangan viralkan ini di medsos ya. Ah, bagus sudah. Begitu, sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Dulu, ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kalian tahu, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Nah, waktu itu perahu pembawa beras katanya pecah setelah tertabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya. Dan
berasnya hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai datang ke puskesmas ini. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, "Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras, seperti orang-orang di Jawa. Kami ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami." Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. "Kau minta saja presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh." Tiba-tiba bapak yang tadi di belakang maju ke depan. Kulitnya yang hitam seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. "Saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu cuma mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan. Kita punya anak-anak. Semua sukarela, tak perlu minta ongkos. Jadi, dia tidak punya urusan dengan beras." Aku beranikan diri untuk mulai berbicara. "Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketidakadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu?" "Mana pula bisa bicara kau? Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras." Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini aku justru belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikiran lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencele. Sekarang pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang kasih rezeki. "Bapak Tibo, begini," kataku kepada kepala suku itu. "Saya boleh tanya?" Dia mengangguk. "Bapak Tibo dulu dilahirkan Mama setelah kerja sama dengan ada punya bapak, bukan?" Walau itu tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, "Ah, untuk apa kau tanya-tanya itu? Waktu Mama dan Bapak bekerja sama, mereka ada makan apa toh? So pasti makan sagu." "Bapak Tibo, jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua, ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu menjadi roti. Begitukah?" "Mana pula bisa begitu?" Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat, dialah lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya, katanya. "Dokter jangan banyak tanya, obati saja dia." Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setuju? Lalu dia bilang seperti ini, "Sagu kami telah habis karena dimakan oleh para tentara. Lalu apa yang harus kita olah menjadi roti? Bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke hutan untuk mencari sagu dan kita olah menjadi roti? Bagaimana Bapak Tibo, setujukah?" "Ya, memang. Kita pergi ke hutan. Tapi betapa kagetnya kalau sagu hampir tidak ada lagi. Sudah berubah menjadi hamparan sawah yang begitu luas. Kemudian pada waktu itu Bapak Tibro dan beberapa warga desa lalu berbalik arah tanpa mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikap mereka berubah. Mereka melotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan yang ada di sini. Suatu hari, ada seorang selebgram dari Bali datang ke puskesmas ini untuk berobat.
Kemudian dia bilang seperti ini, hidup itu harus memanam, tak bisa langsung memetik. Kalimat ini begitu sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Ya, memang, dulu sebagian besar warga Papua hidup dengan cara menangkap ikan yang ada di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Semua itu berubah setelah sungai-sungai tercemar oleh limbah dan tanaman sagu menyusut karena pembukaan perkebunan. Kiriman warga langsung morat-marit. Sejak saat itulah warga Papua yang ada di sini dilanda bencana gizi yang buruk. Aku tahu Pak Tibro tak sepaham denganku, tetapi tetap saja. Aku tahu Bapak Tibro tak pernah sepaham denganku, tetapi tetap saja di ujung penderitaan, kebersamaan lah yang lahir bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, masih untung kita punya dokter. Beras sudah tak penting lagi bagi kami. Kami tahu dokter sudah lama tak makan beras. Silakan dokter. Saya begitu kaget, bukan main. Saya tak percaya bahwa Bapak Tibro akan seperti ini kepada saya. Membawa aku segudang ubi, yang dimana saat-saat ini merupakan makanan yang sangat-sangat istimewa. Kemudian Bapak Tibro mengundangku untuk menghadiri acara bakar batu. Keesokan harinya, ketika aku menghadiri acara itu, aku melihat di antara kerumunan seseorang, ada seseorang transmigran dari Bali yang pernah datang ke puskesmas yang ada di desa ini. Silakan dokter, inilah orang yang telah menyelamatkan kita dari susah gizi dan sakit-sakit yang lainnya. Oh, jadi Bapak yang mengundang saya ke kampung ini. Semua ini kami tanam di tanah Papua untuk orang Indonesia. Nah, sekarang kalian bisa pahami sendiri kata-kata dari kepala suku pedalaman ini. Aku permisi, aku harus pamit karena ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, mari masuk sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut, dokter Jawa. Kita semua bersaudara toh? Oke, jadi sekian monolog yang bisa saya tampilkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.